Pernahkah dari kalian lagi melamun atau sedang memikirkan seseorang? Tiba-tiba kepikiran ucapan teman kalian yang ingin berkompetisi dalam kebaikan. Belum selesai memikirkan tentang kebaikan, ayah kalian menanyakan tentang apa itu etos kerja. Belum juga menjawab, tiba-tiba saja ibu kalian datang dan menanyakan tentang isi kandungan Al-Maidah dan At-Taubah. Mari kita simak video berikut untuk mengetahui apa maksud materi di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kami kelompok Al-Malik akan menjelaskan materi tentang kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Berikut judulnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran bab 1, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, serta surat Al-Maidah ayat 8 dan isi kandungan Al-Maidah ayat 8. Tujuan pembelajaran: peserta didik diharapkan dapat membaca ayat Al-Quran dengan talqin dan hadis tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Peserta didik mampu menghafalkan dengan fasih dan lancar ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Peserta didik dapat menjelaskan ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Peserta didik dapat menyajikan konten dan paparan tentang perintah untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam bentuk penelitian. Ilaikal kitab bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minat tabi wa muhaiminan fahkum bainahum anzallah wala taqtabi ahum ahma akaminal haq bikulin ja'alna minkum wa min hajja walau sari Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liya'lakum bima takum fastabiqul khairat ilaihi hukum jami'an fa'idatukum bi kuntum fihi takhtalifun. Di sini saya akan membacakan isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 8. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran dengan kebenaran mutlak. Yang kedua, kitab suci Al-Quran membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar menjadikan Al-Quran pedoman hidup dalam memutuskan segala perkara. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan dan membacakan dalil tentang kompetisi dalam kebaikan. An Jabir ibni Abdillahi qala khatabana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nasu tubu illallahi qabla an tamussu wabadiru bilak mali solihati qabla an tusgolu wasilul ladi bainakum wa baina arabbakum bikos roti dikrikum lahu wa kos roti sodako fi saru walak lani yati tuzaku watun saru watujba ruinya. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah berkhutbah di hadapan kami. Beliau mengatakan, wahai manusia, bertaubatlah sebelum datang kematian.
dan bersegeralah beramal soleh sebelum datang kesibukan, dan sambunglah antara kalian dengan Rob kalian dengan sedekah sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Niscaya kalian akan diberi rezeki, ditolong dan dicukupi. Saya akan membacakan isi kandungan tentang hadis tersebut. 1. Segera bertaubat sebelum datang kematian. 2. Segera beramal soleh sebelum datang kesibukan. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian, manfaat, dan cara menerapkan dari kompetensi dalam kebaikan. Pengertian kompetensi dalam kebaikan diartikan sebagai berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Dalam Al-Quran, hal ini disebut fastabiqul khairat. Ibadah hablum minallah, sholawat berjamaah, tepat waktu dan membaca Al-Quran setiap hari. Muamalah hablun minan nas, membantu tetangga untuk membutuhkan pertolongan, ikut bergotong royong dan menyantuni anak yatim. Kompetensi dalam manfaat berkompetensi dalam kebaikan. 1. Menjadikan waktu lebih bermanfaat, energi tersalurkan untuk kegiatan positif. 2. Dapat saling memotivasi dan membentuk lingkungan yang lebih istiqomah dalam berbuat kebaikan. 3. Mendorong untuk menjadi hamba yang beruntung. Dan terakhir, cara penerapan kompetensi dalam kebaikan. 1. Selalu memaksakan diri untuk terbiasa berbuat baik sejak dini. 2. Memperdalam pengetahuan tentang Islam, berteman dengan orang-orang yang berjiwa fastabiqul khairat. Dan yang terakhir, memahami manfaat berjiwa fastabiqul khairat. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya akan menjelaskan surat Al-Quran surat At-Taubah ayat 105 dan isi kandungannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa quli malu fasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturuduna ila alimil ghaibi wasi sayhadati fayut nabi hukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulullah dan orang-orang yang mukmin, dan kamu akan kembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu yang apa telah kamu kerjakan. Isi kandungan surat At-Taubah ayat 105. 1. Bekerja dan beramal harus berkualitas. 2. Jenis pekerjaan yang dan amal yang dilakukan manusia sesuai bakat dan kemampuan. 3. Manusia harus menjauhkan diri dari sikap malas dan menyia-nyiakan waktu. 4. Bermain harus dilakukan secara ikhlas agar menjadi bermanfaat. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan dalil tentang etos kerja dan isi kandungannya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicinta Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Tetapi dalam diri kedua mereka ada kebaikan. Berusahalah kamu terhadap apa yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah. Dan janganlah kamu lemah apabila musibah menimpamu. Maka janganlah berkata seandainya aku melakukan begini dan begitu. Tetapi katakanlah bahwa sesuatu itu atas kekuasaan dan kehendaknya, karena sesungguhnya kata seandainya merupakan pintu masuk pekerjaan syaitan. Selanjutnya, isi kandungan dari hadis tersebut. Yang pertama, menjadi umat Islam yang kuat. Yang kedua, menjauhkan diri dari meminta-minta karena dapat merendahkan derajat dan harga diri umat muslim.
Yang ketiga, selalu waspada terhadap kebodohan dan kemiskinan karena dapat mendekatkan pada kekafiran. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian etos kerja, karakteristik orang yang memiliki etos kerja, sebab-sebab pentingnya etos kerja, manfaat etos kerja, cara menumbuhkan etos kerja, dan prinsip menumbuhkan etos kerja. Pengertian etos kerja. Etos kerja dapat diartikan sebagai kerja keras. Menurut KBBI, etos kerja adalah semangat yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Karakteristik orang yang memiliki etos kerja. 1. Memiliki sikap disiplin. 2. Selalu menghargai waktu. 3. Memiliki inisiatif. 4. Bertanggung jawab dalam pekerjaannya. 5. Memiliki dedikasi tinggi untuk pekerjaan. Sebab-sebab pentingnya etos kerja. 1. Islam memerintahkan umatnya untuk kerja keras. 2. Etos kerja memberi peluang untuk meraih hasil yang maksimal. 3. Umat Islam yang kuat secara ekonomi lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dapat memberi keleluasaan dalam beramal dan menyelamatkan keimanan diri dari orang lain. Manfaat etos kerja. 1. Memperoleh hasil yang maksimal. 2. Mewujudkan produktif dan efisiensi kerja. 3. Menciptakan lingkungan kerja yang positif. 4. Menjadi umat Islam yang kuat secara ekonomi. 5. Dapat menjaga iman dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Cara menumbuhkan etos kerja. 1. Menghargai waktu. 2. Memiliki komitmen. 3. Memiliki kejujuran. 4. Konsisten. 5. Bekerja dengan rasa ikhlas dan syukur. 6. Bekerja dengan rasa tanggung jawab. 7. Bekerja dengan tekun. Prinsip menumbuhkan etos kerja. 1. Kerja adalah rahmat. 2. Kerja adalah amanah. 3. Kerja adalah panggilan. 4. Kerja adalah aktualisasi. 5. Kerja adalah ibadah. 6. Kerja adalah seni. 7. Kerja adalah kehormatan. 8. Kerja adalah pelayanan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang terakhir ada penerapan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Umat Islam diperbolehkan bersikap iri kepada orang lain terhadap dua hal, sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu An Abi Hurairah anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala la hasada illa fishnataini rajulun allamahulullahul Qur'an fahuwa yatluhu ana alaihi wa ana annahari fasami'ahu jarunlah faqala laitani utitu mislama utiya fulanun fa'amiltu mislama ba'mal wa rajulun atahulullahul malalan fahuwa yukhlikuhu fil haqqi faqala rajulun laitani utitu mislama utiya fulanun fa'amiltu mislama ya'mal. Dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diperbolehkan hasad kecuali pada dua perkara, yaitu seseorang yang telah diajari Al-Quran oleh Allah sehingga ia membacanya di pertengahan malam dan siang, sampai tetangga yang mendengarnya berkata, duh, sekiranya aku diberikan sebagaimana apa yang diberikan kepada si fulan, niscaya aku akan melakukan apa yang dilakukannya. Kemudian, seseorang yang diberi karunia harta oleh Allah sehingga ia dapat membelanjakannya pada kebenaran. Lalu orang pun berkata, seandainya aku diberi karunia sebagaimana si fulan, maka niscaya aku akan melakukan sebagaimana yang dilakukannya.
Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, penerapan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang pertama adalah ibadah atau hablum minallah. Contohnya adalah si A setiap waktu istirahat pertama di sekolah selalu ke masjid untuk melakukan sholat duha 2 rakaat. Si B melihat hal tersebut dan kemudian mengikuti dengan sholat duha 4 rakaat. Yang kedua ada muamalah atau hablum minannas. Contohnya adalah si C setiap hari selalu berinfak di kelas sejumlah Rp5.000. Si D mengetahui hal tersebut dan karena uang sakunya lebih besar, ia diam-diam berinfak sebesar Rp10.000. Contoh yang terakhir adalah etos kerja yang dapat diterapkan sebagai pelajar. Yang pertama ada belajar dengan sungguh-sungguh, yang kedua mengikuti pelajaran secara aktif, yang ketiga mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak menunda-nunda, dan yang terakhir ada mengerjakan ulangan dengan jujur dan mandiri. Kesimpulan, Islam memerintahkan umatnya untuk berkompetisi dalam kebaikan agar menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Islam juga memerintahkan umatnya untuk memiliki etos kerja yang tinggi agar menjadi umat yang kuat, baik secara iman, Islam, dan ekonomi. Kedua sikap ini harus menjadi budaya umat Islam dalam kehidupan sehari-hari melalui pembiasaan sejak kecil dalam kehidupan keluarga ataupun berteman. Dengan demikian, umat Islam dapat memahami betapa besar manfaat kedua sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana dengan materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman di samping? Semoga bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa pada video berikutnya.